kita akan belajar bagaimana membuat CRUD ya. Jadi create, read, update, dan delete dengan menggunakan Laravel. Kita akan meneruskan dari project yang sebelumnya ya. Jadi kita mempunyai sebuah tabel di dalam MySQL atau MariaDB dengan isi yaitu name, nama, dan alamat ya. Jadi ada ini ya, name, nama, dan alamat. Lalu tabel tambahan adalah created at dan updated at ya. Jadi kita akan mencoba ya. Ini di sini ada tombol tambah data, kira-kira seperti ini ya. Kita akan menambahkan G misalnya 10, nama 10, alamat 10, submit. Nah, ini maka akan ada G10 ya, nama 10, alamat 10 ya, dan NIM-nya adalah G10. Kita bisa melakukan hapus ya, kita hapus. Apakah yakin akan dihapus? Kita hapus. Data NIM G10 berhasil dihapus. Lalu misalnya kita akan melakukan update ya, misalnya G9 ini akan kita update ya. Kita update, kita oke. G9 kita ganti dengan nama 9, alamat 9, kita submit. Nah, maka data dengan NIM G9 berhasil diupdate ya. Ini G9 menjadi nama 9, alamat 9 tes ya. Oke, bagaimana cara melakukan ini? Langkahnya yang pertama adalah kita harus menyiapkan database ya, database dengan tabel ya. Tabelnya itu misalnya kita beri nama mahasiswa ya, karena kita meneruskan project yang sebelumnya dengan nama mahasiswa. Maka di sini kita harus menyiapkan tabel tersebut terlebih dahulu ya. Kita lihat ya. Passwordnya salah ya, kita SQL. Maaf, kita menggunakan user yang ada aja ya. Di sini kita cek di dalam .inv ya. Di dalam .inv ini ada username praktek 3, passwordnya rahasia 123. Kita bisa buka ya. Masuk ke SQL. Sorry salah ya, praktek 3 ya. Ya, ini ya, ada tabel mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Name, nama, alamat, created at, dan updated at. Jangan lupa ya untuk menyiapkan database ya. Itu kita harus membuat migrasi ya, seperti yang ada di dalam pelajaran sebelumnya. Ya, file migrasinya adalah isinya ini, kalau kita buka ya, ada di dalam database migration ya. Database mana database? Ini ya. Jadi kita mempunyai file migration ya, yang dia akan membuat name, nama, dan alamat ya. Ini kita kilas balik sedikit.
Dan bagaimana detailnya cara membuat migrasi ini ada di video yang sebelumnya ya, yaitu tentang mengakses database dengan menggunakan Laravel. Oke, setelah tabelnya jadi, kita menyiapkan file migrasi ya, lalu kita melakukan PHP Artisan Migrate ya. Maka langkah yang kedua adalah menentukan atau membuat routing ya. Jadi di dalam routing ini, karena CRUD, maka kita akan ada create ya, read, update, dan delete ya. Jadi routing ini kita buat dulu ya. Jadi create ya, read, kemudian update, dan update ya, update-nya ini, dan delete. Pertama untuk routing create ya, untuk routing create di sini kita memanggil controller 1 dengan metode yang kita jalankan adalah create ya. Isinya apa di dalam controller 1 ini? Di controller 1 ini kita akan merender ya. Jadi ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kita merender file bleed yang namanya create.bleed.php ya. Ini ada di sini ya, di resources view, lalu kemudian create ya, create.bleed.php. Isinya sama ya, sama dengan yang sebelumnya ya. Kita lihat di sini isinya seperti ini. Saya hanya mengubah sedikit, yaitu pada URL ya. Actionnya saya arahkan ke dalam routing yang namanya save dengan metodenya post ya. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan metode get, sekarang kita menggunakan metode post. Kenapa? Karena data yang dikirim dengan menggunakan metode post itu bisa lebih besar apabila dibandingkan dengan menggunakan metode get ya. Ini ya, jadi dari create ini ya, isinya tetap sama ya. Jadi yang pertama menginclude bootstrap ya, kemudian kita buat form ya, formnya action post menuju ke routing yang namanya save ya. Ini sengaja saya bedakan karena nanti bisa menimbulkan kebingungan ya kalau saya namakan sama. Sebenarnya bisa kalau kita namakan routingnya juga create gitu ya, dengan metode yang berbeda yaitu post. Cuman dalam contoh ini saya bedakan. Setelah itu kita perhatikan ya, di dalam web ya, routing web ya, di routes web. Ini letaknya ada di routes web ya. Itu kita menerima postingan dari form yang ada di dalam create ini ya. Jadi menerima postingan dari form create ya. Ini diposting ke sini. Nah, apa yang dilakukan di dalam save ini memanggil controller yang namanya ini ya, controller 1, metodenya adalah save ya, di sini. Ini ya, save ya. Perhatikan. Jadi di dalam save ini saya hanya melakukan penyimpanan data. Ini sudah dibahas ya di video yang sebelumnya, cuman bedanya di video yang sebelumnya menggunakan metode get ya, sekarang menggunakan post. Untuk caranya sama, yaitu dengan new mahasiswa ya. Jangan lupa ininya di use dulu ya. Lalu setelah itu, setelah di new kita menyimpannya dengan cara model insert ya. Model insert, kemudian name-nya diisi dengan name, namanya nama, alamatnya adalah alamat ya. Created app-nya diisi dengan ini ya, dengan tanggal sekarang ya. Ini ya formatnya
YMDHIS ini ya. Lalu kemudian setelah disimpan maka di return view ya. Di dalam return view ini menampilkan data yang sudah kita simpan. View-nya seperti apa? Kita akan lihat di dalam view view ya, return. Maaf, dia langsung merender view ya. Jadi dari ini ya, dia tidak menuju ke routing tapi langsung merender yang namanya view. Ini juga sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya. Jadi di sini saya hanya menampilkan data yang sudah disimpan ya, yaitu dikirim dari sini ya. Ini kalau kita lihat datanya adalah request all. Jadi semua yang dikirim melalui form itu ditampilkan ke dalam view ini. Ya. Name, nama, kemudian alamat. Di bawah ini saya menambahkan tombol untuk menampilkan data menuju routing yang namanya read. Jadi hasilnya adalah seperti ini ketika kita menyimpan ya, di misalnya 1, 2, 3 Nah, ini menampilkan ini. Kalau kita klik ini, maka dia akan menuju ke grid utama. Kemudian tadi kita udah banyak membahas masalah create ya. Ini saya hanya mengulang. Jadi di pertemuan yang sebelumnya kan sudah dibahas ya untuk create ya, create atau menambahkan data. Kemudian kita akan melanjutkan dengan read ya, atau menampilkan data.